Wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Jangan lupa absen, juga jangan lupa berdoa. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Sekarang kita bahas tentang hubungan antara usaha dan energi, atau kaitan antara usaha dan energi. Kita tahu bahwa energi itu adalah segala sesuatunya, kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi sesuatu yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha berarti itu energi, punya energi. Benar, dapat melakukan usaha berarti dia punya energi. Contohnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena dia memiliki energi. Contohnya lagi, air yang mengalir itu juga punya energi karena air bisa melakukan usaha, yaitu usahanya misalnya menghanyutkan sesuatu, itu berarti air mengalir juga memiliki energi. Keberadaan energi energi itu bersifat kekal sesuai dengan hukum kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya energi bahan bakar atau energi kimia berubah menjadi energi kinetik atau gerak yang dimiliki oleh kendaraan. Bentuk-bentuk energi, kita bahas bentuk-bentuk energi itu banyak sekali, tapi beberapa saja yang kita bahas atau kita ketahui, antara lain energi kimia. Energi kimia itu apa? Yaitu energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Misalnya energi yang tersimpan dalam bahan makanan, energi yang tersimpan dalam bahan bakar, bahan makanan, semua itu adalah persenyawaan kimia, maka dikatakan energi kimia. Contoh di sini, nasi mengandung karbohidrat yang dengan bantuan enzim akan terurai menjadi glukosa. Enzim apa? Enzim amilase, ya kan? Proses menjadi glikolisis, menjadi asam peroksida menghasilkan energi. Ini H2C6 dan sebagainya. Itu. Kemudian energi listrik. Energi listrik semuanya tahu. Semua tahu energi listrik itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan tentunya. Energi yang tersimpan dalam benda yang bermuatan listrik. Energi yang dihasilkan oleh, contohnya energi yang dihasilkan oleh arus listrik itu mampu menjalankan motor listrik, kan? Berarti arus listrik menghasilkan energi. Contohnya lampu listrik, kipas angin, setrika listrik, dan pompa air listrik. Energi panas disebut juga kalor, adalah energi yang dimiliki oleh benda yang panas. Benda yang terbakar menghasilkan panas. Energi panas terbesar tentu saja bagi kehidupan sehari-hari adalah matahari. Dengan panas matahari berlangsung sampai kita semua dapat berlangsung dalam kehidupan di bumi. Antara lain penggunaan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi bunyi. Bunyi itu sebenarnya adalah benda yang bergetar. Jadi semua yang bergetar itu menghasilkan bunyi.
Kalau orang berteriak dengan keras di dekat telinga kita, maka kita sakit kan telinga kita. Nah, begitupun pesawat jet dan sebagainya. Benda yang menghasilkan bunyi berarti dia memiliki energi bunyi. Bunyi bisa, apakah bunyi merupakan energi? Ya, iya kan? Contoh buktinya bahwa bunyi itu, bunyi yang keras bisa memecahkan kaca. Berarti bisa melakukan usaha. Karena dia bunyi itu bisa melakukan usaha, berarti bunyi termasuk energi. Yang kelima, contohnya energi cahaya. Energi yang dimiliki oleh cahaya, kapas yang diletakkan di bawah lensa cembung yang terkena sinar matahari dapat terbakar. Nah, berarti cahaya itu tadi bisa membakar kapas. Berarti cahaya mempunyai atau merupakan bentuk energi. Energi nuklir, energi yang terdapat pada inti atom. Nah, itu ya bagaimana caranya dan sebagainya kelak nanti kalau SMA atau kalian di perguruan tinggi. Ada bagaimana, ada dua reaksi fusi dan reaksi fisi. Itu yang menghasilkan energi itu tadi. Nanti kalian baca sendiri itu ya. Dan harus tahu, berarti harus mengerti ya. Energi mekanik. Energi mekanik itu berkaitan dengan gerak. Energi yang dimiliki oleh benda yang berkaitan dengan gerak, berkaitan dengan potensial. Jadi energi mekanik itu sebenarnya adalah hasil penggabungan atau penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Satuannya tentu saja joule karena dia berbentuk energi. Nah, apa tadi? Sebenarnya energi mekanik tadi kan energi kinetik ditambah atau energi potensial, atau energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dengan energi mekanik. Sekarang kita bahas energi kinetiknya. Energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Benda yang bergerak berarti memiliki energi. Contohnya benda atau buah yang jatuh dari pohon, atau mobil yang sedang bergerak, berarti mobil itu memiliki energi kinetik. Besar energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Setengah kali massa satuannya kilogram, v kecepatan satuannya meter per sekon. Sesuai dengan hukum Newton 2, bahwa percepatan itu ini kamu perhatikan bahwa usaha itu F kali S, gaya kali perpindahan. Sementara gaya itu adalah M kali A, massa kali percepatan. Maka W sama dengan F kali S, F-nya ini diganti dengan M kali A, sehingga jadilah W sama dengan mass M kali A kali S. Jadi W itu sama dengan F kali S boleh kalau diketahui gaya. Sementara kalau tidak diketahui gayanya, kita memakai rumus W sama dengan M kali A kali S. Energi potensial, yaitu energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena pengaruh kedudukan atau ketinggian. Contoh misalnya, kalian meletakkan pulpen di atas almari yang tingginya kira-kira 2 meter, dengan pulpen kalian yang berada di atas meja kalian yang tingginya hanya 1 meter. Maka pulpen yang di atas almari yang tingginya 2 meter tadi memiliki energi potensial jauh lebih besar daripada pulpen yang ada di atas bangku atau meja kalian.